Biarkanlah aku lebih lama, atau engkau biarkan saja aku larut dalam rindu bahasa. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi. Duduk-duduklah engkau bersamaku, mari ku hidangkan kegemaranmu. Ini saja ketak berdayaanku. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku musnah sekali lagi. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku lebur berkali-kali. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku lebur berkali-kali. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi. Ada mikrofon nggak? Ada. Mas Lu boleh di sini aja? Di sini sebelah sini. Di dalam. Ada beberapa sahabatmu di sini? Ada beberapa apa banyak? Beberapa yang Anda kenal dan kelihatan. Yang nggak kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya bahagia sekali malam ini waktu dihubungi Mbak Dina untuk menafsirkan lagu. Sebenarnya saya bukan orang yang layak, saya bukan seorang sastrawan. Saya hanya penerjemah kitab Masnawi Jalaluddin Rumi.
Jadi kebanyakan saya terinspirasi dari apa yang saya terjemahkan dari Maulana Rumi. Hampir semua lagu-lagu Kang Panji layak untuk ditafsirkan dalam bahasa Sufi. Makanya waktu saya diminta untuk menafsirkan, saya tanya anak saya. Iya, karena kalau saya semuanya layak ditafsirkan dalam tafsir Sufi. Makanya saya tanya anak saya, hanya 2 lagu ini yang anak saya tawarkan, tafsir cinta dan malam ini. Kalau saya bertanya, apa bedanya sastra Sufi dan bukan sastra Sufi? Ada yang tahu? Kira-kira apa bedanya sastra Sufi dan bukan Sufi? Nah, kalau kita lihat bahasanya sama ya, tapi ada satu bahasa yang agak berbeda dan jarang kita temukan dalam sastra selain Sufi. Bunuh aku, sakit yang candu, kok ada sakit yang pengen candu, begitu, dan mati dan seterusnya. Saya akan menukil satu syair dari Ibnu Farid, dia sezaman oleh Ibnu Arabi. Jadi kata Ibnu Farid, jika kau bukan ahlinya, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cinta, karena ketahuilah, cinta itu awalnya derita dan akhirnya kematian. Kata Hafiz, cinta itu awalnya mudah, tenggelam di dalam ada jutaan penderitaan. Jadi dalam sastra Sufi kalau bicara cinta, dia bicara tentang mati, bicara tentang derita, dan ini jarang kita temukan dalam syair-syair yang lain. Jadi salah satu pembeda adalah selalu ada kata bunuh aku dan seterusnya. Jadi ini salah satu yang sering kita temukan dalam syair Sufi, karena para Sufi membagi 3 kategori cinta. Ada asyaka, ada hubun, ada muhayyama. Hubun itu antara pecinta dan kekasih, mereka saling mencintai tapi masih ada jarak, itu disebut dengan hubun. Kalau asyaka, pecinta dan kekasih, mereka saling mencintai dan sudah menyatu. Tapi kalau muhayyamah ini adalah pecinta melebur di dalam diri kekasih. Nah, ini biasanya dengan bahasa-bahasa mati, bunuh aku, dan seterusnya. Biasanya itu dalam level muhayyamiyah. Jadi 3 level cinta dalam tradisi Sufi, dan seluruh dalam karya-karya Sufi kita akan temukan kategori ini. Entah para Sufi menyebut itu hubun, entah menyebut itu asyaka, entah menyebut itu muhayyamah. Dan yang menarik, kata asyaka itu diambil dari kata bahasa Arab yang seperti benalu yang melilit satu pohon hingga pohon itu mati. Jadi saking dia lilit erat itu sampai pohon mati. Makanya memang dari cinta identik dengan kalau sudah sampai pada puncak itu identik dengan kematian. Tapi tentu kematian yang dipahami oleh para Sufi ini adalah fana. Fana itu adalah ketika seseorang seluruh apa yang dimiliki direnggut oleh ilahi. Jadi dia tidak lagi memiliki sesuatu apapun dan semuanya direnggut oleh ilahi. Dan para Sufi biasanya sangat hati-hati dalam memilih diksi. Mereka tidak sembarangan memilih diksi, seperti kata ini malam ini, pandang-pandanglah aku lebih lama, atau engkau biarkan saja aku larut dalam 1000 bahasa. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi. Pandang-pandang aku itu dalam tradisi Sufi biasanya memilih kata diksi tawajjuh. Tawajjuh itu ada 2, ada tawajjul am, ada tawajjul khos. Jadi ada pandang, kalau pandang-pandang aku lebih lama, ini adalah tawajjuh yang secara spesifik. Makanya lebih lama, pandang-pandanglah aku lebih lama, atau engkau biarkan saja
Aku larut dalam rindu bahasa, andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi dalam pengertian fana. Maka duduklah engkau bersamaku. Mari kuhidangkan kegemaranmu. Ini saja ketidakberdayaanku. Jadi ada keidentikan antara tawajuh khos, perhatian khusus, bagaimana pandangan Tuhan kepada seorang hamba, dengan ketidakberdayaan atau kefakiran. Ada satu lagu Kang Manji tentang ketidakberdayaan, tentang seorang hamba yang tak punya apa-apa, dan itu ada di dalam Al-Quran. Ya Yohanes antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Kalau kita belum punya kefakiran, Tuhan tidak akan memanggil kita, karena yang Tuhan panggil adalah kefakiran. Ya Yohanes antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Cuma kadang ketika kita berangkat, kita lebih mendahulukan aku. Aku inilah yang menghalangi kita untuk tidak dipanggil Tuhan. Tapi ketika kita memiliki kefakiran, saat itulah kita akan dipanggil Tuhan, dan kita akan memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tetapi ini semua tidak akan terjadi kalau kita tidak jatuh cinta kepada Ilahi. Ada yang pernah jatuh cinta? Kata Rumi, ada yang bertanya pada Rumi, apa itu cinta? Kata Rumi, kau akan memahami dan membaca ini saat kau seperti aku. Artinya kalau kita tidak pernah jatuh cinta, kita tidak tahu apa itu cinta. Kata Rumi, cinta adalah keterpesonaan. Jadi apapun yang membuat kita terpesona, sebenarnya itulah cinta. Keterpesonaan itu adalah menggenggam kita dalam segala hal. Dia akan mengambil kita, merenggut kita. Dan ada dua ciri para sufi ya. Ada yang menangis, ada yang seperti Bayazid Bastami. Tetangga Bayazid Bastami itu mengira Bayazid Bastami itu orang gila, karena setiap subuh 1 menit dia tertawa, 1 menit dia menangis, terus begitu. Makanya tetangganya bilang, ini orang tetangga saya kayaknya gila deh. Seketika dia menangis, seketika dia tertawa. Dia tidak tahu bahwa tangisan itu karena asma jalal Tuhan, tawa itu berasal dari asma jamal Tuhan. Dimensi keindahan yang membuat kita tertawa, dimensi keagungan yang membuat kita menangis. Karena setiap jamal ada jalal, dan setiap jamal ada jalal. Dua-duanya tidak pernah terpisah, seperti dalam kehidupan kita. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita tafsirkan dalam lagu ini, tapi saya lebih suka kita tenggelam dalam suasana dengan Mas Panji. Kita tidak akan pernah mengerti, karena bagi Rumi kita tidak akan tahu seperti apa itu rasa hingga kita bisa tenggelam. Rumi pernah ditanya, bagaimana kok bisa membuat syair? Jadi kata Rumi, ketahuilah, kata-kataku adalah air mata darahku. Jika kau berpikir tentang sajak, pergi. Aku tidak sedang bersajak, aku sedang menumpahkan darahku. Para sufi bukan seorang sastrawan. Para sufi adalah orang-orang yang menerjemahkan bahasa apa yang dia lihat di alam batin dengan bahasa sufistik. Terima kasih. Gak mau. Aku mau lagi. Boleh nggak dia ngomong lagi? Boleh ya? Sedikit lagi mas. Saya tidak mau mengganggu ini. Lebih bagus kita tenggelam dalam rasa. Tafsir cinta mas, tafsir cinta atau apapun apa. Aku nggak pernah mendengar kuliah beliau. Dan kali ini beliau dari Jakarta datang kemari untuk nonton konser saya yang nggak seberapa ini. Itu sebaliknya sebenarnya. Aku memanfaatkan. Jadi kebesaran
Mas Panji yang luar biasa ini saya yang tidak punya apa diberikan panggung. Ini bagi saya suatu kehormatan yang Oh luar my biasa. God. Lagi mas. Kita masih punya waktu untuk 3 SKS ke depan. Air mata adalah satu-satunya sebenarnya yang kita miliki. Kata Rumi, jika langit tidak meneteskan air mata, kapankah bumi ini memberikan tumbuhan dan buah-buahan? Jika bayi tak menangis, kapankah dia menerima suapan dari ibunya? Kadang satu-satunya kita miliki adalah tangisan. Cuma kadang kita menangis dengan sembarangan. Padahal bagi para pejalan, air mata itu adalah senjata. Tapi kita menebas sembarangan. Akhirnya tumpul dan kita tidak menangis lagi. Saya selalu iri kepada Mas Panji yang selalu tertawan oleh kerinduannya. Jadi setiap konser pasti ada jarak. Diam sejenak, dia sedang tenggelam kan? Itu layak untuk kita iri sebenarnya, karena air mata itu tanda bahwa hati kita lembut. Hati kita telah dibukakan oleh cahaya ilahi. Makanya Rumi membahasakan itu bahwa dengan derita itulah sebenarnya jembatan kita menuju cahaya. Tapi kita tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang mutiara yang kita lihat di air mata kita sendiri. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Karena memang satu-satunya yang kita miliki adalah kefakiran. Dan kefakiran itu akan memberikan air mata. Jangan kau ambil tangisan ini, jika ini hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Cita-cita para sufi adalah menyaksikan ilahi. Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Jika seseorang memang ingin yarju liqa rabbih, ingin bertemu dengan Tuhan, maka kita harus beramal soleh dan tidak tenggelam di dalam selain Dia. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Rumi menjelaskan kenapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah. Jadi mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena dia ingin memutuskan yang lain selain kekasih. Kalau kita belum bisa memutuskan, berarti kita terjerat oleh yang lain. Yang membuat luka dan berdarah itu karena dia akan berusaha untuk seperti dia. Seperti dia itu kan susah ya. Coba perhatikan orang yang sedang jatuh cinta. Kalau misalnya pasangannya suka nasi goreng, katanya, kamu suka makan apa? Nasi goreng. Kalau kekasihnya nggak suka, dia akan berpura-pura suka. Saya juga suka nasi goreng. Karena hakikat cinta adalah seperti dia. Jadi hakikat cinta adalah seperti dia. Kita akan menjadi dia. Makanya kata Rumi, datanglah, datanglah, siapapun engkau, pendosa atau apa, atau kau jatuh ribuan kali, datanglah. Karena dia akan menerima kita meskipun yang kita bawa adalah kepura-puraan. Makanya ada hadis yang menjelaskan, saat kau bangun tengah malam, berusahalah menangis. Kalau tak mampu, berpura-puralah untuk menangis. Jadi hadis itu menjelaskan berpura-puralah untuk menangis, karena Tuhan pun menerima kepura-puraan kita. Setelah SKS lagi.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara tentang kepura-puraan. Bagaimana bisa bosan padamu jika kadarmu indah melulu? Bagaimana ku bisa membencimu? Kau gugurkan cintaku satu persatu. Bagaimana ku tidak mencintaimu jika kau bangunkan ruang untukku? Malu menghibah padamu, ragu engkau tahu itu. Namun selalu engkau tunggu aku, meski dengan tangis kepalsuanku. Betapa aku rindu hancur karenamu, seperti yang kau mau, bukan yang aku mampu. Bagaimana bisa aku melepas tali rindumu yang kau julurkan khas untuk aku? Bagaimana bisa? Betapa aku rindu hancur karenamu, seperti yang kau mau, bukan yang aku mampu. Bagaimana bisa aku melepas tali rindumu yang kau julurkan khas untuk aku? Bagaimana bisa? Bagaimana ku bisa merindumu jika kau tak buat begitu? Baru dapat saya yang kepura-puraan itu. Luar biasa. Terima kasih Mas Nur. Saya akan bawa kalimat itu di atas panggung saya berikutnya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Nur. Semoga energinya Mas Nur untuk memperkenalkan dia kepada halayak, semoga beroleh kemudahan. Tugasnya makhluk itu satu aja sebenarnya, memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang lain. Semoga dilancarkan. Apapun yang engkau usahakan, apapun yang keluar dari dirimu, semoga diberkahi dan dirahmati Allah.
Kau yang berlari, kau yang mengabarkan, kau yang mendengar, kau yang bersyukur. Aku saja yang tak jujur. Kekala aku sayang, jangan engkau lepaskan. Hanya engkau yang ngerti bagaimana aku mesti. Kenapa aku cinta, beraslah secukupnya. Moga seerat aksara alif dan ba. Kau yang sembunyi, kau yang mencari, kau yang membuai. Aku saja yang membangkang. Kekala aku sayang, jangan engkau lepaskan. Hanya engkau yang ngerti bagaimana aku mesti. Kenapa aku cinta, beraslah secukupnya. Moga seerat aksara alif dan ba. Alif dan ba, 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 alif dan ba. Kekala aku sayang, jangan engkau lepaskan. Hanya engkau yang ngerti bagaimana aku mesti. Kenapa aku cinta, beraslah secukupnya. Moga seerat aksara alif dan ba. Kekala aku sayang, jangan engkau lepaskan. Hanya engkau yang ngerti bagaimana aku mesti. Kenapa aku cinta, beraslah secukupnya. Moga seerat aksara alif dan ba. Moga seerat aksara alif dan ba. Itu yang bisa diselesaikan. Oke, utamanya. Moga seerat aksara alif dan ba. Gitu ya. Alif dan ba. Oke, that's it. Alif dan ba. Harusnya gitu. Alif dan ba. Itu lagu baru dan kami belum. Kita sempat latihan nggak sih tadi? Enggak ya. My God, lagu Kojo tapi nggak pernah latihan. Ada yang mau bicara soal lagu ini? Alif dan ba. Why? Itu lagu saya satu-satunya pakai bahasa Arab. Alif dan ba itu aja. Itulah kemampuan kami. Mbak Dini, mau bicara tentang lagi? Oh, come on, please. Ada mic, kasih microphone. Please lah, please Mbak Dini.
Mbak Dini dari Surabaya, sengaja datang dari Surabaya untuk melakukan ini. Mewakili Kak Nur aja. Saya menimba ilmunya dari Kak Nur juga. Sekilas lagu Mbak Dini, boleh? Oke. Tentang Alif dan Ba. Saya jadi merasa sangat terhormat diminta sama Kang Panji. Boleh Terima disini kasih nggak, sama. Mbak? Oh, come on. Mbak Dini. Beliau seorang dokter spesialis anak dan sudah melahirkan banyak bayi gitu ya. Ya postingan di Instagramnya melahirkan bayi gitu. Makasih Mbak Dini. Please, come on. Kok nggak pernah sambung sama aku, nggak pernah. Sekali lagi tepuk tangan untuk dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berbahagia sekali saya malam hari ini. Iya, semua selalu berkata kalau saya nonton Kang Panji lagi. Gak ngerti ya, kita ini nonton Sufi ya, kan Stop ya. Selalu ada yang baru, selalu ada pelajaran baru, selalu ada. Karena jiwa ini harus selalu bertumbuh, dikasih makan. Makanya saya selalu nonton kemana aja Kang Panji saya bisa menonton. Karena jiwa ini yang harus diberi tidak hanya raga, tetapi jiwa ini yang membuat bisa bertumbuh. Nggak tahu kenapa memang lagu-lagu Kang Panji dan saya tidak sendiri dan jutaan orang, dan tervalidasi dengan guru-guru saya, terutama juga dengan Ustadz Nur Jabir yang ternyata juga mengalami hal yang sama. Dan setiap di lagu Kang Panji saya selalu, itu ternyata ada di buku ini, itu ternyata ada di syairnya Rumi yang ini. Dan subhanallah ternyata Kang Panji itu kayak mendapat, kalau Kang Panji cerita itu kayak syairnya jatuh aja gitu. Dan saya semakin ya ini memang orang yang dikasih oleh Allah memang satu. Mbak, tentang Alif dan Ba. Biar aja, ayo salahnya. Sebenarnya saya nggak sedikit saja mengetahui bahwa katanya dia, aku ini adalah hasanah tersembunyi dan aku rindu untuk dikenali, maka aku ciptakan alam semesta. Kan di lagu Alif dan Ba tuh, aku yang sembunyi, aku yang sendiri, dan tugas kita adalah mengenalnya seperti dikata Kak Ustadz. Dan saya paling senang dari lagu itu adalah kekanglah aku, cinta jangan kau lepaskan, karena kita ini selalu menuju ke arah kesesatan. Jadi kalau pengen nggak sesat, dengerin lagu Kang Panji aja gitu kan. Dan satu lagi, saya selalu satu syair Rumi yang sangat saya suka, dan itu dari awal ketika saya belum mengenal buku Mas Nawi Maknawi dari yang diterjemahkan Kak Ustadz, bahwa I'm yours, jangan lepaskan aku dari genggamanmu. Karena ya udah, kalau kita dilepaskan entah kemana kita gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Mas mau menambahkan nggak? Menambahkan boleh nggak? Please lah. Ya ada orang pandai di sini selain kau. Pasti Jadi banyak. terima saja. Saya mohon maaf kalau ada yang lebih ahli di sini. Ini karena Mas Panji nunjuk saya mewakili. Pasti di sini banyak yang ahli daripada saya. Kalau kita lihat Bismillah itu tidak alif ya. Pernah perhatikan tidak? Tulisannya kan Ba Ism Allah. Ism itu pasti ada alifnya. Ism nama ya. Tapi tulisan Bismillah itu alifnya tidak ada.
ba, sin, mim. Alifnya dihilangkan. Suki pernah bertanya, itu alif kok disembunyikan? Ternyata ini tentang sembunyi. Kata dia, sengaja disembunyikan agar orang yang tidak punya kesiapan itu tidak menyentuh. Makanya dia sengaja disembunyikan. Itu nukilan para sufi. Kenapa Bismillah itu alifnya seperti disembunyikan, tentang disembunyikan. Dan alif itu asal muasal segala sesuatu. Jadi huruf setelahnya ba, sa, dan seterusnya alif. Ba itu juga alif. Terus itu alif yang dibelokkan, dilengkungkan, dan seterusnya. Itu filosofinya alif karena seperti tadi hadis yang dibacakan oleh Bu Dokter, kuntukan zamahiyah fakul uraf fakalatul halika uraf. Saya adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Filosofi penciptaan ini adalah cinta ilahi. Tanpa cinta ilahi, semesta ini tidak akan ada. Dan semua bergerak dengan cinta. Makanya Quran menggunakan kata sakhor, bukan jabara. Kalau jabara itu menundukkan secara paksa. Jadi perputaran langit, perputaran bumi mengelilingi matahari, itu bahasa Quran menggunakan sakhor. Sakhor itu maksudnya dia tunduk dengan cinta. Jadi seluruh pergerakan ini adalah cinta, entah kita sadari atau tidak. Nah makanya alif dan ba itu semuanya adalah alif, dan rahasianya selanjutnya itu adalah terletak di titik di bawah ba ya, ada titik, dan itu adalah menurut para sufi itulah disebut dengan, kalau kita akrab dengan tradisi bahasa sufi, ada Nur Muhammad, bukan Muhammad Nur. Katanya titik itu adalah Nur Muhammad. Di sini Allah alif, dan kemudian itu adalah Nur Muhammad, yang situlah asal muasal, setelahnya adalah pencipta. Jadi dari Allah sumber segala sesuatu, kemudian di alif ini, di ba itu dan titiknya itu melahirkan segala sesuatu. Makanya ada hadis menjelaskan, laula lima khalaqtul aflaq, jika bukan engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Terima kasih. Tempat kuliahmu harus banyak tempat makan, Mas. Setelah kelasmu, karena pasti badan ini ngedrop, perlu makan, perlu minum gitu. Berat. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjebak pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu membekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu membekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu membekal menyebut namamu.
seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjama pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung tahun itu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjama pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung tahun itu. Rindu menekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu menekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu menekal menyebut namamu berulang-ulang. 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 Rindu menekal menyebut namamu. Rindu menekal menyebut namamu. Rindu menekal menyebut namamu berulang-ulang. 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 Rindu menekal menyebut namamu berulang-ulang. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. 3, 2, 1. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu menekal menyebut namamu berulang-ulang. Tuhan itu suka, Tuhan tuh gak suka yang banyak-banyak. Banyak tapi jadi buih, jadi omong kosong gitu. Sholat tahajud kita bisa 9 rakaat. Sholat duha kita bisa 12 rakaat. Tapi Tuhan akan lebih menghargai yang 2 rakaat atau 3 rakaat, tapi betul-betul untuk Dia aja.
bersedekah mungkin nggak perlu harus terlalu banyak. Andai 1 rupiah pun tapi engkau persembahkan untuknya. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Jiwaku sekuntum bunga kemboja dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Terima kasih sama-sama. Kedengaran nggak suara sulingnya dia? Kenapa alat musik ini begitu nyaring gitu?
Kenapa bunyi-bunyian ini begitu sangat nyaring? Karena ada ruang kosong di dalamnya. Mega pun ruang kosong, biola pun ada ruang kosong, swirling pun ada ruang kosongnya, jadi dia bisa berbunyi. Jadi kalau Anda mau doa Anda didengarkan, berkosong-kosonglah, biar nyali bunyinya. Kalau di agama saya, kita punya satu bulan yang penghulunya bulan itu bulan Ramadan yang memang khusus untuk simbol itu, simbol kekosongan. Kosongkan dirimu di bulan ini aja. Kalau lu nggak bisa di bulan lain, kosongkan bulan dirimu di bulan ini saja, Ramadan. Mulai kosong dari fisiknya sampai dengan betul-betul dirinya gitu. Oke. Ini ada satu, beliau pemain gitar dan beliau membersamai saya. Bahkan kalau teman-teman dengar fragmen perahu, bagaimana bisa, aku sudah tahu, atau lagu apapun yang di album saya pertama, banyak sumbangsi dari beliau. Kalau bikin demo itu nongkrongnya ya sama dia, sama Adit. Saya panggilkan Adit. Tolong dimatiin dulu nih. Pakai. Ada kursi nggak? Sambil berdiri. Aditya Nugraha. Tadi backingnya lah banyak. Backing. Ini lagu berikut ini. Lagu yang saya bikin setelah saya jatuh dari motor. Saya jatuh di motor di Jalan Susi, mengalami kepusingan yang luar biasa. Terus saya duduk, terus saya lanjutkan perjalanan. Saat itu dengan anak saya, Mas Pati Jenar El Hakim itu. Jadi ceritanya gini, motor ibunya Mas Pati itu mogok, jadi harus ke bengkelnya Vespa. Karena satu motor mogok, satu motor aku ada, jadi aku step lah. Di step itu tahu nggak step? Hanya anak-anak motor yang tahu. Di step itu didorong gitu. Saat itu Mas Pati masih SMP. Aku tidak percaya dan sangat khawatir pada Mas Pati bisa apa enggak bisa. Karena di step itu perlu keahlian khusus loh. Benar nggak sih? Kalau lu nggak terlalu paham, nggak bisa menguasai motor yang mati itu, kau bisa celaka tuh. Dan aku saya sangat mengkhawatirkan anakku. Dan ternyata si ahli inilah yang jatuh. Si yang orang khawatir inilah yang jatuh, yang dorong. Saat itu aku tidak. Saat jatuh itu di Jalan Suci itu, aku jadi ngerti kenapa aku ditegur sedemikian rupa. Karena aku tidak menyerahkan anakku kepada dia. Aku terlalu mengkhawatirkan anakku. Saya nggak berdoa hari itu. Saya nggak berdoa dan saya ditegur sedemikian. Dan begitu saat aku sadar aku ditegur, aku melanjutkan perjalanan dengan tertawa-tawa. Demi Allah, aku tertawa setelah jatuh. Oke Mas Pati, aku sudah kuat, mari kita lanjutkan perjalanan. Karena bengkelnya belum sampai. Kami lanjutkan, dan karena saat itu masih masa pandemi, orang harus pakai masker. Di dalam masker itu aku tertawa sampai betul-betul nangis. Ketawa yang sangat saya nggak bisa membayangkan betapa bahagianya saya hari itu. Kita
kita bisa merasa sangat bahagia kalau kita tahu maksud dari satu hal, terus melalui perjalanan yang panjang, terus kita tahu tujuannya apa. Anda senang pasti. Kalau Anda tahu ada orang yang mau menjahili Anda, atau orang yang mau mentraktir Anda, atau orang yang mau menyenangkan Anda, terus Anda tahu lebih awal tuh gimana sih rasanya? Oke, aku harus bersiap-siap. Kayak gitu tuh. Tapi saat itu aku seperti ditunjukkan kisah Nabi. Siapa yang anaknya ditelan serigala bilang kakak-kakak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dititipkan kepada kakak-kakaknya oleh ayah. Tolong jaga adikmu ini. Allah Maha Pencemburu, teman-teman. Allah Maha Pencemburu. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya kembali kepada orang tuanya. Mana Yusuf? Dan dia sangat bersedih sekali. Ayahnya sangat bersedih sekali. Dan ditegur sama Allah. Kenapa kau tidak titipkan anakmu padaku? Kata Tuhan, kata Allah, kau nitipin ke kakak-kakaknya, kenapa lu gak nitipin ke aku? Hilanglah, rasain lu. Dan ini lagu ini bukan cerita tentang kejatuhan saya sih lagu ini. bukan betapa tololnya wajahku saat ini dijahit 4 jahitan apa 7 saya lupa. Dan lucunya bentuk jahitan ini bentuknya love, tau? Asli bener love, dan itu aku banggakan pada banyak orang. Lagu ini judulnya Ruang Menuju. Awalnya lagu ini judulnya Ruang Tunggu. Tapi sepanjang pengetahuan saya yang bertambah bahwa tobat itu, perjalanan tobat itu, perjalanan kepasrahan diri itu, sungguh itu adalah kegiatan yang aktif. Orang yang berpasrah diri itu bukan orang yang pasrahlah gitu, menunggu. Bukan. Pasrah adalah kegiatan yang sangat aktif. Setidaknya wajahmu dipalingkan kepada arah yang mana engkau mencari itu. Dan dia sangat, percayalah, Tuhan sangat merindukan rintihan-rintihan kita. Semoga berkenan. Ini judulnya Ruang Menuju, teman-teman. Aku tak sedang memburu apa, hanya engkau. Aku tak sedang memesan apa, hanya engkau. Aku tak sedang membentur apa, hanya engkau. Aku tak sedang menuju apa, hanya engkau. Maka berputarlah, berputarlah aku. Jangan kau berpaling dari putaranku. Tanpamu nelangsa aku, denganmu tiada aku. Begitu lebih baik dari apapun dariku. Aku tak sedang memendam apa, hanya engkau. Aku tak sedang merindu apa, hanya engkau. Maka berputarlah, berputarlah
tetaplah aku. Jangan kau berpaling dari putaranku. Tanpamu nasa aku, denganmu tiada aku. Begitu lebih baik dari apapun dariku. Begitu lebih baik dari apapun dariku. Begitu lebih baik dari apapun dariku. Terima kasih. Terima kasih. Kalau teman-teman banyak dengar intro lagu saya, apapun yang cuma gitar doang itu dia munculnya dari kepalanya dia. Terima kasih Adit. Semoga kau lekas menikah. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua. Omong kosong lagu saya bagus. Gak ada lirik bikinan saya yang bagus, itu gak ada. Bahkan musikalisasi puisi yang mungkin dipilihkan gitu, mungkin gak ada yang bagus. Dan suara saya juga, teman-teman melihat sendiri betapa saya itu susah payah nyanyi gitu. Ada batuk di tengah-tengah, ada yang gak berhenti, ada yang lupa chord kan. Aku bukan penyanyi yang bagus, tapi teman-teman rela datang ke sini untuk melihat ketololanku hari ini. Karena pasti Tuhan sedang memelihara kebaikan dalam diri teman-teman semua. Semoga itu terpelihara, semoga itu terjaga, dan hanya Dia aja yang menjaga. Gak ada lain. Kadang kita jadi sombong, tenang ada aku, tenang aku bisa. Yang luput adalah kita melibatkan Dia. Makanya aku jatuh dari motor ya. Saya panggilkan Wanggi untuk merespon lagu ini. Terima kasih Abraham and Smith, tempat berlatih kami. Tempat latihan kami itu di sini. Latihan tapi pengen ditonton. Latihan tapi live. Lagi game. Dokter ini, terima kasih sudah jauh-jauh dari Surabaya. Ibu dari mana? Dari Bandung. Oh, tinggal loncat nyampe sini. Mbak Dina dari Jakarta, Mas Nu dari Jakarta. Ada yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh? Dari mana? Malaysia. Dari Malaysia mana? Berdiri? Berdiri? Anda terhasut oleh siapa sampai datang sini? Hah? Anda tahu dari mana? Cakaplah Melayu, aku pun pandai. Dari kawan Malaysia. Semoga beliau diberkahi dan dirahmati Allah. Apa dia? Tengah-tengah live. Kamu mempengaruhi sahabatmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Anda sudah belajar tadi? Sudah belajar? Salah satu doa-doa mustajab adalah doa orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dan Anda jauh dari tanah kelahiran Anda. Semoga Anda diberkati. Terima kasih Wanggi, terima kasih Aldi dan Helmi dan semua kru saya, Bildan. Semoga makin tidak takut untuk terbang. Jadi kami banyak terbang ke mana? Ke Kalimantan, ke Batam, dan harus menyayangi Wildan. Wildan itu gak bisa diajak ngomong kalau udah naik pesawat. Dan siapa tahu pesawat kami mendarat dengan mulus itu karena doa-doanya dia. Dia berzikir sepanjang terbang itu. Dan kami jadi selamat. Terima kasih Wildan. Terima kasih Wanggi. Kau selalu banyak tampil bersama kami, dan kali ini lagi spesial untuk sahabat-sahabat di sini. Bantu aku
mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi nafasku yang ada dalam pusaranmu, bawa aku menuju tebing pendakianku. Demi syahdu teduh dan sedihnya tatapanmu, beri aku curahan yang membukukan rindu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Oh, bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Semoga Allah ridho dengan lagu ini. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Bantu
Anggi. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.